Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang ujian akhir praktikum basis data 2023. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri dan kelompok saya terlebih dahulu. Pada Proyek kali ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Robi Hidayat dengan NPM 2217051053, dan Dini Soraya dengan NPM 2217051107, dan yang terakhir Naura Salsabila dengan NPM 2217051079. Di sini kami mengambil tema project, yaitu Sistem Manajemen Database Instagram. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu studi kasus kami, yang dimana studi kasus yang kami kembangkan adalah sistem manajemen database Instagram yang dirancang untuk mengatur skema baris data relasional dengan beberapa tabel yang dioptimalkan untuk aplikasi media sosial dan berbagi foto. Dengan di sini juga saya akan jelaskan tabel dan fungsinya, yaitu sebagai berikut. Di sini kami membuat 7 tabel atau 7 entitas, yang dimana tabel-tabelnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel user, yang dimana di tabel user ini terdapat ID, yaitu primary key yang otomatis bertambah untuk identifikasi pengguna, lalu username usernya, dan juga kolom created at, yang dimana kolom penanda waktu yang menyatakan waktu pembuatan pengguna memiliki nilai default berupa timestamp saat ini. Eh, Lalu pada tabel photos, yaitu terdapat ID juga yang otomatis bertambah untuk identifikasi foto. Lalu kami menambahkan image URL, yang dimana kolom untuk menyimpan URL gambar, dan user ID, yang dimana foreign key yang merujuk ke kolom ID di dalam tabel user menunjukkan pengguna yang mengunggah foto. Lalu kami menambahkan created at juga, yang dimana eh, kolom penanda waktu yang menyatakan waktu pembuatan foto dan memiliki nilai default. Lalu yang ketiga ada tabel komen, dan di sini ada ID-nya juga. Lalu di sini kami menambahkan komen teks, yang dimana kolom untuk menyimpan teks komentar. Lalu di sini kami memasukkan foreign key foto ID, yang merujuk ke kolom ID dalam fotos. Lalu kami menambahkan foreign key user ID juga, yang merujuk ke dalam ID dalam tabel user. Lalu di sini kami menambahkan created at juga yang menandakan waktu pembuatan komentar. Lalu yang keempat ada tabel likes, yang dimana di sini kami menambahkan user ID untuk foreign key yang merujuk ke dalam ID dalam tabel user. Lalu kami menambahkan foreign key foto ID juga yang merujuk ke dalam tabel photos, dan juga kami menambahkan kolom kombinasi user ID dan foto ID untuk membentuk primary key untuk tabel ini. Lalu kami menambahkan tabel follows, yang dimana di sini ada follower ID yang foreign key-nya untuk merujuk ke kolom ID dalam tabel user, dan juga follow follow ID, followed ya, maaf, followed ID yang merujuk ke dalam ID dalam tabel user yang menunjukkan pengguna yang diikuti. Ini yang menjadi pengikut dan ini yang menjadi diikuti. Lalu kami mendapatkan created at juga, yang dimana penanda waktu yang menyatakan waktu saat hubungan pengikut dibuat. Lalu di sini kami menambahkan kolom kombinasi follower ID dan followed ID, membentuk primary key untuk tabel ini. Lalu di sini ada tabel teks, di mana di sini kami menambahkan ID-nya untuk otomatis bertambah untuk identifikasi tag. Lalu di sini kami menambahkan tag name-nya untuk kolom unik menyimpan nama tag, dan juga created 8.
Dan untuk, yang terakhir ada tabel foto teks yang di mana, di sini kami menambahkan foto ID untuk foreign key yang merujuk ke kolom ID dalam tabel foto dan juga, tag ID untuk merujuk ke dalam kolom ID dalam tabel teks. Lalu di sini kami menambahkan kolom kombinasi foto dan tag ID untuk membentuk primary key untuk tabel ini. Dan, di sini ada terdapat ERD, yang di mana untuk entity relationship diagram ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dini Sora. Oke, selanjutnya saya Dini Soraya dengan NPM 221705107 akan melanjutkan penjelasan entity relationship diagram dari sistem manajemen database Instagram yang telah kami buat. Nah, di sini terdapat 7 entitas yang telah dibuat, yaitu yang pertama users, itu sebagai pengguna Instagramnya. Lalu ada fotos, itu mewakili foto yang diunggah oleh pengguna. Lalu ada comments, itu mewakili komentar pada foto. Lalu ada likes, itu menunjukkan like yang diberikan pengguna pada foto. Lalu ada follows yang menunjukkan hubungan mengikuti antar pengguna. Lalu ada tags itu mewakili tag yang dapat dikaitkan dengan foto. Lalu ada foto tags ini sebagai tabel penghubung antara foto dan tag. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atribut dari masing-masing entitas. Nah, di entitas users ini terdapat 3 atribut, yaitu yang pertama ada ID sebagai primary key-nya dengan tipe data integer, username dengan tipe data var, ini mandatory ya, not null artinya wajib diisi. Lalu ada created at dengan tipe data timestamp, ini untuk mencatat waktu pertama kali akun user dibuat dengan defaultnya itu now. Nah, setelah di run di MySQL-nya, maka akan terbentuk tabel seperti ini. Lalu entitas selanjutnya fotos. Fotos ini terdapat atribut ID dengan tipe data integer sebagai primary key-nya. Lalu ada image URL dengan tipe data var. Lalu ada created at dengan tipe data timestamp. Lalu ada user ID. User ID ini sebagai foreign key yang mengacu pada ID di entitas user. Ini sebagai foreign key dengan tipe data integer. Nah, ini query SQL-nya seperti ini. Image URL-nya dibuat not null, artinya dia wajib diisi. User ID juga itu wajib diisi. Nah, setelah di run di MySQL-nya, maka akan muncul tabel seperti ini. Oke, lanjut ke atribut dari entitas comments. Nah, entitas comments ini terdapat atribut ID sebagai primary key-nya dengan tipe data integer, comment text dengan tipe data var, dan created at sebagai atributnya dengan tipe data timestamp, user ID ini sebagai foreign key yang mengacu ke ID pada entitas user dengan tipe data integer. Lalu ada foto ID ini dengan tipe data integer sebagai foreign key yang mengacu kepada entitas foto. Nah, query-nya seperti ini. Maka nanti akan muncul tabel. Nah, komennya begini. User ID-nya sebagai foreign key, foto ID sebagai foreign key, lalu ID sebagai primary key. Lanjut ke entitas likes. Nah, di entitas likes ini terdapat 3 atribut, yaitu created at dengan tipe data timestamp, lalu ada user ID dengan tipe data integer. Nah, user ID ini sebagai foreign key yang mengacu kepada ID di users, di entitas users. Nah, ini juga dijadiin primary key di sini. Lalu di sini juga ada foto ID. Foto ID ini sebagai foreign key yang mengacu kepada ID di fotos dengan tipe data integer dan juga dijadikan primary key. Nah,
query SQL-nya seperti ini. User ID-nya nggak boleh kosong, foto ID juga nggak boleh kosong. Nah, setelah di-run di SQL-nya, maka akan muncul table seperti ini. Nah, ini dia. Lanjut ke entitas follows. Nah, follows ini terdapat 3 atribut, yaitu created at dengan tipe data timestamp, lalu ada follower ID, ini sebagai foreign key yang mengacu kepada ID di entitas users dengan tipe data integer, ini juga dijadikan primary key. Begitu juga dengan followee ID, itu foreign key yang mengacu kepada ID di entitas user dengan tipe data integer dan dijadikan primary key juga. Nah, query SQL-nya seperti ini. Ketika di-run di MySQL, maka akan muncul nah seperti ini ya. Lanjut ke tags, entitas tags. Nah, entitas tags ini punya 3 atribut, yaitu ID, tag name, dan created at. Nah, ID ini sebagai parameternya dengan tipe data integer, tag name dengan tipe data varchar, created at dengan tipe data timestamp. Nah, query SQL-nya seperti ini. Maka ketika di-run akan muncul nah seperti ini. Lanjut ke yang terakhir, ini foto teks. Atributnya itu ada foto ID, itu mengacu kepada ID di entitas fotos dengan tipe data integer dan dijadikan primary key juga di sini. Lalu ada tag ID, itu sebagai foreign key yang mengacu kepada ID di entitas teks dengan tipe data integer dan juga dijadikan primary key di sini. Nah, query SQL-nya seperti ini. Dan ketika di-run di MySQL, maka akan terbentuk tabel foto teks seperti ini. Nah, oke. Lanjut, saya akan menjelaskan hubungan antar entitasnya. Nah, hubungan user dengan foto sini artinya satu pengguna dapat mengunggah banyak foto, tapi setiap foto hanya diunggah oleh satu pengguna. Lanjut ke user dan comments. Nah, artinya sini satu pengguna dapat membuat banyak komentar, tapi satu komentar hanya dibuat oleh satu pengguna. Lalu hubungan fotos dan comments. Nah, satu foto itu dapat memiliki banyak komentar artinya. Lalu di sini ada hubungan users dan likes. Nah, user dan like ini hubungannya artinya pengguna dapat menyukai banyak foto, tapi satu foto hanya dapat disukai oleh banyak pengguna. Lalu hubungan users dan follows. Nah, user dan follows ini artinya satu pengguna dapat mengikuti banyak pengguna lain dan juga dapat diikuti oleh banyak pengguna. Lalu hubungan fotos, foto teks dan teks ini bertransit ya, artinya hubungan fotos dan teks melalui foto teks. Artinya itu foto teks dapat memiliki banyak tag dan satu tag bisa terkait dengan banyak foto. Nah, hubungan Barata relationship ini memungkinkan model untuk menangkap many to many, hubungan antara foto dan tag.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Salsabila dengan NPM 217051079 dari kelas D. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem manajemen database Instagram. Setelah tadi kita sudah memasukkan tabel-tabelnya, di sini itu ada query untuk insertnya. Untuk yang pertama itu ada tabel user. Ini akan dimasukkan username dan juga tanggal dibuatnya, yaitu created at, sebanyak 20 data. Lanjutnya untuk outputnya adalah seperti ini. Dia akan menampilkan 20 data. Dengan susunan tabelnya itu ada ID, username, dan juga ada created ad-nya. Selanjutnya ada tabel photos. Dimasukkan juga 20 data. Datanya itu ada image URL dan user ID-nya. Outputnya akan tampil seperti ini. Ada 20 data, ini sesuai dengan jumlah ID-nya. Selanjutnya image URL, user ID, dan juga created ad-nya. Untuk follows, itu sama juga seperti yang sebelumnya. Itu akan memasukkan 20 data juga untuk follower ID dan juga followee ID. Tabelnya akan seperti ini. Begitu juga untuk insert pada tabel-tabel yang lainnya sampai ke foto teks. Untuk yang alter table, ini ada alter table. Kami di sini membuat 4 penggunaan alter table. Yang pertama itu untuk menambahkan kolom email ke tabel user, itu dengan alter table user add column email varchar 255, dia unik. Selanjutnya, habis dari kita tambah tadi, kita akan menghapus kolom email dari tabel user yang tadi barusan dibikin, itu dengan menggunakan drop column. Untuk mengubah tipe data kolom tag name di tabel text menjadi varchar 100, kita bisa menggunakan modify. Jadi ini alter table text, modify column tag name, varchar, tipe datanya kan tadi varchar 255, ini jadi varchar 100. Selanjutnya, yang terakhir itu mengganti nama table likes menjadi user likes dengan menggunakan rename to. Yang awalnya tadi likes, itu akan berubah nama tabelnya jadi user likes. Ini ada tampilan outputnya. Yang pertama itu tadi kita add, sehingga di sini ada emailnya. Namun isinya kan kosong, jadi null. Untuk yang kedua itu kita hapus lagi tabel emailnya tadi, kolom emailnya tadi dengan menggunakan drop. Selanjutnya, mengganti tipe datanya, tadi varchar 255 ini jadi varchar 100. Untuk yang tadi juga di sini kan tabelnya itu adalah tabel likes. Terus kita ganti jadi rename to-nya itu ke user likes. Di sini selanjutnya ada update. Update kami menggunakan dua. Untuk yang pertama itu update users. Dia akan mengubah nama pengguna dengan ID 1 menjadi new username. Nah, di sini kan yang awalnya itu username di ID 1 itu siapa, nanti kita ganti jadinya new username namanya itu. Selanjutnya di sini mengganti komentar pada foto dengan ID 12 oleh pengguna dengan ID 5. Kita akan mengupdate komennya yang setnya komen teksnya itu jadi this is an updated comment di mana foto ID-nya itu 12 dan user ID-nya 5. Maka nanti yang foto ID-nya 12 dan user ID-nya 5 itu komennya akan keganti jadi this is an updated comment. Ini untuk outputnya. Yang pertama tadi jadi new username. Untuk ID-nya 1, di sini juga ID-nya 1, itu jadi new username. Created ad-nya juga tetap tapi di sini. Untuk yang keduanya itu mengupdate comment. This is an updated comment. Ini udah keganti, di mana foto ID-nya itu 12 dan user ID-nya itu 5. Created ad-nya juga tetap. Yang E itu ada select. Select di sini
memilih 5 pengguna pertama berdasarkan waktu pembuatan akun, itu dengan menggunakan select bintang, from users, order by, created at, limit 5. Jadi kita akan mengurutkannya itu berdasarkan tanggal pembuatannya, 2016 bulan 1, 2016 bulan 2, 3, 4, dan 5 ini sudah berurutan berdasarkan tanggal dibuatnya. Dan batasnya itu ada 5 akun saja untuk ditampilkan berdasarkan pembuatan akun yang paling awal urutannya. Untuk select yang kedua, di sini ada memilih informasi dari beberapa tabel yang terkait dengan foto, kamera, like, tag, dan pengguna. Jadi nantinya akan ditampilkan keseluruhannya itu dari username akan dirubah di tabelnya itu namanya jadi user, image URL itu jadi foto URL, tag name jadi tag, comment text jadi comment, user ID jadi like by, followee ID jadi following. Dari tabel foto, selanjutnya kan karena di sini tuh menggunakan beda-beda tabel ya, maka kita menggunakan join. Kita join user, comment, user like, photo text, text, follows. Di mana ini dari ID-nya itu dan diurutkannya berdasarkan created at test. Tampilan outputnya akan seperti ini. Ada tabelnya, kolomnya itu pertama ada user, ditampilkan 20 user atau keseluruhan. Untuk foto URL-nya juga 20, tag name, tag maksudnya, terus ada comment, like by, dan following. Semuanya ini ditampilkan 20 sesuai jumlah datanya. Yang terakhir tuh ada function. Functionnya pertama itu untuk menghitung dan menampilkan 2 hari dengan jumlah pengguna terbanyak berdasarkan hari pembuatan akun. Kita bisa menggunakan select day name, created at, sebagai day. Ini bakalan kita ubah jadi day di tabelnya itu. Terus count jadi total dari si tabel user di group by harinya. Selanjutnya diurutkan berdasarkan totalnya. Dash limitnya 2 aja. Jadi akan nampilin 2 hari terbanyak pendaftaran akun, pembuatan akun. Hari yang pertama itu ada Saturday, total pembuatan akunnya ada 4. Untuk yang Wednesday juga sama, total pembuatan akunnya sini ada 4. Function yang kedua, memilih secara acak 10 foto beserta detailnya. Select ID-nya jadi foto ID. Selanjutnya image URL, username, group concat. Ini ada fungsinya concat ya. Tag name, hashtag, terus concat ini dari photos, terus digabungin sama tadi kan ada user, foto text, text comment untuk ngambil data-datanya ini di grup berdasarkan ID-nya. Selanjutnya pengurutannya di sini order by-nya random karena kan secara acak tadi 10 foto aja. Batasnya 10 sesuai dengan tadi maunya ngambilnya 10 foto acak. Dari query yang ini akan tampil seperti ini, yaitu 10 pengguna secara acak. Foto ID-nya adalah ini, image URL, username, text, dan juga komen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.